Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali dengan lagu pembukaan. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama di tahun A. Melalui minggu pertama Prapaskah mengarahkan setiap kita manusia, umat beriman, untuk menjadikan masa waktu 40 hari sebagai masa belajar membangun ketaatan iman dengan mengambil teladan Yesus yang dengan taat melaksanakan kehendak Bapanya. Ketaatan itu dimulai dengan olah diri yang serius, berpuasa untuk dapat memiliki kepekaan hati guna mengikuti dan melaksanakan kehendak Bapa. Begitu pula kita semua ingin berolah diri dengan puasa agar semakin kuat dan tajam membedakan mana tindakan dosa dan mana yang selaras dengan kehendak Allah itu sendiri. Maka kemarin di hari Rabu Abu kita diajak untuk memasuki retret agung kita. Dan lewat retret agung itulah kita akan semakin bersatu dengan Tuhan lewat doa, tapa, dan amal kasih. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menyadari semuanya ini di hadapan Allah, seraya mempersembahkan tentu seluruh diri kita, niat dan doa-doa kita. Dan juga kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang meminta doa dari kita. Kita mendoakan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah,
Utamanya kita mohon kesembuhan untuk anak terkasih Saint Antonio Rustam yang sementara mengalami sakit cacar air. Moga-moga dengan kuasa Tuhan dia menjamahnya dan dia boleh pulih dari penyakitnya. Serta kita bawa dalam doa-doa kita seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang untuk memperoleh kehidupan keselamatan kekal. Utamanya Mama Martina Badung yang meninggal 3 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, akibat sikap Adam semua orang mati karena berbuat dosa, namun berkat jasamu semua orang memperoleh rahmat dan hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Akibat ketidaksetiaan Adam, semua orang berdosa, namun berkat ketaatanmu semua memperoleh rahmat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun, di bawah pimpinan Musa, umatmu berkali-kali jatuh ke dalam dosa, tetapi di padang gurun pula engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Sang Sumber sabda sejati. Dan melalui itu, kami membawa dalam doa-doa kami juga pada kesempatan ini, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih memohon anugerah rahmat kesembuhan bagi anak terkasih kami, Saint Antonio Rustam, yang menderita sakit cacar air. Semoga tetap dia Kau kuatkan bersama kedua orang tua dan siapa saja yang mendampinginya, sehingga dia boleh pulih dari penyakitnya. Dan terlebih kami mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Mama Martina Badung yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Semoga anugerah belas kasih-Mu, orang tua kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian.
Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu merabah buah itu, sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu
telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana pada hari Jumat di mana kita memulai masa Prapaskah, menjalani masa retret kita dengan berpantang dan berpuasa, kita memasuki retret agung yang cukup panjang untuk merefleksikan perjalanan hidup kita. Dan pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita kembali diingatkan akan kerapuhan kita di hadapan Tuhan yang digambarkan dalam bacaan pertama, bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah dan lewat debu tanah ini Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam hidung kita, lalu kita hidup. Begitulah keberadaan manusia awal yang disebut dengan Adam. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya berharap bahwa kita sungguh sedikit mempunyai gambaran sehubungan dengan kehidupan manusia pertama. Kalau kita mencoba menelusuri semuanya itu, manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna. Tetapi sekaligus juga dalam kesempurnaan, kalau berangkat dari bacaan pada hari ini, di dalam kesempurnaan itu lalu ada kerapuhan. Kerapuhan karena apa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Kerapuhan karena ketidaktaatan. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya karena ketidaktaatan manusia pertama yaitu Adam, maka semua umat manusia jatuh ke dalam dosa, dan itulah dosa asal. Bagaimana caranya? Kalau kita melihat dan mendengarkan bacaan Injil, maka tentu semua manusia itu digoda oleh iblis dan diarahkan untuk meninggalkan sang sumber kehidupan, termasuk manusia Yesus. Tetapi kita mendengarkan mulai dari godaan pertama, godaan kedua, sampai pada puncak godaan itu, di mana kekuasaan seluruh dunia ini diberikan kepada Yesus. Jika dia menyembah iblis, ternyata tidak mapan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena kita tahu bahwa Yesus 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Apakah kita setuju dengan itu? Yesus itu 100% manusia ya? Semua sepakat? Sepakat, tidak banyak yang berbunyi. Siapa yang tidak setuju bahwa Yesus itu 100% manusia? Siapa yang tidak setuju angkat tangan? Oh, tidak ada. Siapa yang setuju bahwa Yesus itu 100% manusia? Tidak banyak juga. Wah, ini keliru ini. Abu-abu, ini tidak jelas ini. Makanya kita diberikan abu mungkin ya. Kalau begitu Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini saya tegaskan bahwa
Yesus itu 100% manusia. Yakin? Keyakinan itu mengantar kita ya bahwa Yesus juga sebagai buah dari kemanusiaan itu, maka dia mati di kayu salib. Dan ini yang harus kita terima. Tapi sekaligus juga Yesus itu 100% Allah. Yakin tidak? Kenapa? Karena dia dikandung dari Roh Kudus dan bukan kehendak seorang laki-laki. Saya lihat ini mungkin kita 90% ini orang dewasa ya, jadi saya sedikit akan masuk di sana. Bagi kita yang sudah berkeluarga dan melalui panggilan hidup berkeluarga, bacaan kitab Kejadian ini hendaknya menjadi refleksi permenungan. Menjadi bacaan refleksi permenungan. Bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena cerita ini. Tergiur dengan buah terlarang, iblis datang, kenapa kau dibodoh-bodohi? Itu menarik bodoh. Coba mau kau pegang. Ternyata betul. Dan akhirnya dia memakannya. Dan sejak itu matanya terbuka. Gambaran ini baik untuk direnungkan. Ini dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sekali lagi saya mau mengajak kita untuk melihat secara dewasa wacana ini. Sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka mereka tahu bahwa mereka telanjang. Siapa yang mengatakan kepada manusia telanjang? Tidak ada. Tetapi pada saat itulah dia merasa bahwa dia berdosa. Dan akhirnya lewat itulah manusia menyadari dirinya. Lalu dia mau menutupi dirinya dengan hal itu. Gambaran awal mula Taman Eden. Orang tidak berpakaian, tetapi tidak ada istilah bahwa dia tidak berpakaian. Semua menjadi indah dan bagus. Tetapi setelah manusia mengenal dosa, maka akhirnya merasa bahwa dia telanjang. Kita tidak memperpanjang itu, tapi bacaan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan itu secara dewasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita lihat kalau manusia Yesus itu adalah 100% manusia. Tetapi kita tahu bahwa kemanusiaannya itu dikenakan kepada dia melalui Santa Perawan Maria. Dan dari situ kita bisa melihat dan kita bisa membaca dan mengetahui bahwa keberadaan Yesus secara manusiawi, dia hanya mau solidar dengan kita dan mengambil bagian dalam kehidupan kita. Karena kita manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kita tetap akan ada dalam kehancuran kalau Bunda Maria tidak mau menerima tawaran ini dari Tuhan. Maka kitab suci mengatakan Maria dikawal oleh Allah sejak dari awal untuk menyucikan dan menguduskan kandungannya, sehingga yang dikandung adalah dari Roh Kudus dan bukan dari keinginan seorang laki-laki. Dia sendiri menolak, tapi kuasa Allah yang masuk dalam dirinya, akhirnya yang ada adalah dari ketidakmauannya secara manusiawi menjadi mau karena keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Apapun yang dikatakan oleh orang. Dan buah dari kemanusiaan itu bahwa dia juga wafat di kayu salib. Tetapi apakah wafat terus dan mati terus? Tidak, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan di sanalah dia memperlihatkan kealahannya tersambung dengan bahwa dia dikandung dari Roh Kudus. Dan dia tidak tinggal di dalam seul kematian, tetapi dia bangkit kembali. Dan dialah yang membuka pintu surga bagi kita. Ini menjadi bagian tambahan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil pada kesempatan ini apakah iblis mampu dan bisa menggoda Yesus? Tidak. Kenapa? Karena dia adalah Allah.
Sedangkan iblis itu tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah 100% Allah. Maka setiap firman yang berdasarkan dan berasal dari dunia yang kita renungkan ini selalu ada jawabannya. Kenapa? Karena dia hidup dalam keabadian. Seandainya kita ditanya kapan Yesus menjadi Allah. Kalau ada dalam pikiran kita, Yesus itu 100% manusia dan dia mengalami kematian, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Jangan-jangan besok-besok ada yang bertanya, kalau begitu nanti Yesus itu menjadi Allah sesudah dia bangkit. Iya begitu. Harap jangan. Kenapa? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Aduh, ini katekesi sedikit ya. Jadi sejak dari awal Yesus itu adalah Allah. Tetapi gambaran Allah Bapak Ibu Saudara terkasih begitu jauh dan digambarkan dalam kitab suci, dan itu yang dipahami juga oleh orang lain, bahwa Allah itu berada pada langit yang ketujuh dan tidak ada bersama dengan kita. Maka diciptakanlah dan dibuatlah dalam diri Yesus sebagai manusia itu dia menghadirkan kealahan Bapa, sehingga lewat dialah kita mengenal yang namanya Tritunggal dalam gereja. Tapi sekali lagi kita tidak punya kesempatan untuk membahas hal itu. Yang kita membahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kemanusiaan Yesus itu ditantang dan akhirnya sampai kepada kita. Nah, kalau kita melihat dari bacaan Injil pada kesempatan ini, dalam bacaan pertama sudah sangat jelas bahwa manusia Adam pertama itu jatuh karena ketidaktaatannya kepada janji Tuhan. Dia ternyata memakan buah pohon yang ada dalam tengah Taman Eden itu, dan sesudah itu matanya terbuka dan dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam baru, yaitu Yesus Kristus, tidak dikalahkan oleh iblis. Dan hari ini kita mendengarkan hal itu. Mulai dari hal yang praktis soal makan. Yesus juga kita dengar tadi bahwa dalam bacaan Injil, untuk mau menyatakan bahwa memang Yesus itu mengenakan kemanusiaan kita, dia juga adalah orang yang mengalami kelaparan dalam kehidupannya. Maka pada saat dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, di taman padang gersang yang berbanding terbalik dengan Taman Eden, maka di sana kita bisa mendengarkan dan melihat bahwa ternyata Yesus tidak tergoda sama sekali untuk mau merubah batu menjadi roti. Apakah Yesus tidak bisa? Bisa. Tapi dia tidak mau memperlihatkan hal itu sebagai sesuatu yang akan membuat dia lebih dipuji oleh orang secara naluri kemanusiaan. Dia tidak memperlihatkan kuasa itu pada saat itu, karena dia tahu untuk apa. Hanya untuk mau memenangkan setan. Maka dia tidak mau melaksanakan hal itu. Lalu yang kedua, diperlihatkan yang jauh lebih besar lagi. Dibawa ke dalam hubungan bait Allah. Lalu disuruh untuk menjatuhkan diri dari atas. Karena ada tertulis tentang dia. Malaikat-malaikat akan menadahkan tangannya dan menadah dia sehingga kakinya pun dia tidak akan sampai di tanah. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Bisa. Tetapi dia tidak melakukan karena ini adalah bujukan setan. Dan karena tidak berhasil, lalu akhirnya dia bawa lagi ke atas puncak gunung yang paling tinggi dan memperlihatkan seluruh kerajaan dunia ini. Lalu iblis mengatakan, jika engkau menyembah sebentar saja, saya akan berikan semuanya ini kepadamu. Pada saat itulah identitas Yesus sesungguhnya itu muncul. Apa kuasamu? Semua ini diberikan oleh Bapa kepadaku. Maka dia mengatakan, enyahlah dari hadapanku hai iblis. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, melalui proses ini kita pun secara manusiawi mengalami tantangan dan godaan dalam seluruh perjalanan hidup. Mulai dari hal yang paling kecil, paling sederhana, dan hal yang praktis dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi sebagai orang beriman dan sebagai pengikut Kristus,
Melalui bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk sungguh dengan hati terbuka dan penuh kerelaan untuk sungguh mampu dan bisa memilah di dalam seluruh kehidupan mana kehendak Allah dan mana kehendak manusiawi semata-mata. Saya seringkali mengatakan bahwa seringkali sulit sekali untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak saya secara pribadi untuk mau memupuk sifat egoisme di dalam diri supaya saya diakui dan diterima oleh orang, supaya saya dipuji dan diakui oleh orang lain. Saya tidak mau difitnah oleh orang lain, saya tidak mau cacat di depan orang lain. Persis itulah kalau kita merenungkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di sanalah persisnya kerapuhan kita. Kita terlalu cepat ingin untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Itulah godaan yang kedua. Pada saat kita lapar, kita seringkali membutakan hati nurani kita, lalu kita mulai tidak jujur dalam kehidupan ini. Hanya soal makanan saja, lalu seringkali kita melupakan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau itu menyangkut kekuasaan dalam seluruh kehidupan, power dan keberadaan kita. Masa orang lain membuatmu seperti itu? Kau pasti lebih hebat dong. Masa hanya begitu saja? Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, inilah kerapuhan kita. Tetapi sebenarnya melalui kerapuhan ini kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan kedua, maka kalau kita memiliki kesetiaan dan ketaatan seperti Yesus sendiri, setia dan taat kepada Bapaknya, maka apa yang dikatakan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, karena ketaatan seseorang yaitu Adam baru yaitu Yesus Kristus, maka kita yang telah percaya kepadanya juga akan memperoleh kebenaran dan dibenarkan oleh Tuhan sendiri, dan itulah iman kita. Bahwa kita telah memilih Kristus dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka mari kita berusaha untuk memiliki ketaatan itu. Dan dengan demikian kerapuhan-kerapuhan yang seringkali menjadi bagian kehidupan itu boleh kita hindari dalam seluruh kehidupan ini. Godaan harus dengan tegas kita tolak dalam kehidupan kita, dan hanya dalam kekuatan imanlah dan berkat kekuatan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, kita selalu mengupayakan dalam seluruh kehidupan untuk selalu menyangkutkan diri kita atau mempersatukan diri kita dengan Allah dalam segala sesuatu. Bagaimana caranya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Sesering mungkin untuk membangun relasi dengan Tuhan, memohon petunjuknya dalam seluruh kehidupan kita. Lalu ada kerelaan hati kita untuk membuka diri kita semakin peka terhadap sesama kita dalam seluruh kehidupan, memberikan yang terbaik kepada orang-orang lain, dan terlebih di masa prapaskah ini bahwa melalui pantang dan puasa kita mengintensikan itu supaya sungguh kepekaan iman kita itu semakin tajam. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih tetap menyadari hal ini. Moga-moga dengan kekuatan iman dan juga dengan kekuatan Roh Kudus yang senantiasa meneguhkan kita, kita boleh dibebaskan dari dosa-dosa kita karena kita semakin mau dan ingin untuk memperbarui diri sepenuhnya memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa di surga. Akhirnya dari semuanya itu, seperti Tuhan Yesus, malaikat-malaikat Tuhan sendiri yang akan senantiasa melayani kita dan menuntun kita sehingga kedamaian kebahagiaan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar tidak dicobai melampaui kekuatan kita dan supaya kita selalu mencari kehendak-Nya. Marilah kita mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu memikirkan pelayanan kepada umat Allah serta masyarakat tanpa mencari nama atau penghormatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua saja, entah kaya atau miskin, yang dapat menyumbangkan sesuatu berupa barang, bakat, waktu, atau kasih sayang. Ya Bapa, semoga semua orang dengan rela hati berbagi dengan saudara-saudaranya yang kekurangan. Dan bagi mereka yang miskin dengan cara apa saja, semoga mereka tidak menyalahkan Engkau atas kegagalan manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkedudukan serta para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa dan pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, melainkan memandangnya sebagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang telah berjanji setia kepada Allah ketika dibaptis, dan secara khusus bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap setia kepada apa yang telah mereka janjikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dalam masa Prapaskah ini kami semua dengan rela hati membagi-bagikan kehangatan cinta kasih kami kepada semua orang di sekitar kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mendoakan saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih untuk anak terkasih Saint Antonio Rustam yang sementara sakit cacar air. Semoga kekuatan-Mu ya Tuhan tetap meneguhkan anak kami ini, sehingga dia boleh pulih dari penyakitnya. Kuatkan dia bersama kedua orang tua dan siapa saja yang mendampinginya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului, utamanya Mama Martina Banung yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Semoga dengan balas kasih-Mu ya Tuhan, orang tua kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan teguhkan, kuatkan seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan dan menjalani persiarahannya di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, Engkau menghendaki supaya hati kami bebas untuk melayani Engkau dan sesama. Janganlah biarkan kami terikat pada hal-hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Jadikanlah kami manusia bebas
untuk menyambut kedatangannya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Demi amanat cinta-Mu, ku ikhlaskan segalanya, seluruh hidup bagi-Mu dan bagi sesamaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita
serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga Engkau menerimanya dan persatukan dengan roti dan anggur ini yang menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa, dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua. Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Maka bersama himpunan para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan niat dan doa-doa kami. Dan juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 485. Dalam naungan sayap-Nya Tuhan melindungi engkau, dan di bawah kepak-Nya engkau akan bernaung. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi, olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu di surga kelak. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 25-26 Februari 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 18-19 Februari 2023 sebesar Rp23.690.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.859.000. Kolekte gereja Rabu Abu 22 Februari 2023 sebesar Rp23.553.000. Kolekte pembangunan sebesar
Rp11.577.000. Kedua, kursus perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, pertemuan lansia hari Sabtu 4 Maret 2023 jam 9 di aula lantai 1. Keempat, jalan salib dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.00 WITA. 5. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Makassar nomor 001/SK/LP 3KD Makassar _2 2023 tanggal 2 Februari 2023 telah terbentuk Panitia Pesparani Katolik 2 Kota Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut akan diselenggarakan kegiatan Lomba Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik 2 Kota Makassar sesuai rencana akan diadakan pada Senin sampai Minggu 26 Juli sampai dengan 2 Juli 2023. Adapun lomba-lomba yang akan dilaksanakan yakni 1. Lomba Mazmur Anak, 2. Lomba Mazmur Remaja, 3. Lomba Mazmur OMK, 4. Lomba Mazmur Dewasa, 5. Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak, 6. Lomba Cerdas Cermat Rohani Remaja, 7. Lomba Bertutur Kitab Suci, 8. Lomba Paduan Suara Anak, 9. Lomba Paduan Suara OMK Campuran, 10. Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran. Pendaftaran lomba dilakukan melalui Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita. Kemudian tetap diingatkan bahwa pada saat kita mengambil amplop APP, amplop aksi puasa pembangunan, kiranya kita sudah mempunyai niat untuk mau menyisihkan hasil pantang dan puasa kita selama 1 minggu itu, dan dengan demikian kita sudah bisa mengisinya dan minggu berikutnya kita bawa dan mengambil lagi amplop yang baru begitu sampai selesai masa Prapaskah. Jadi tidak seperti dulu kita ambil satu mulai dari minggu pertama sampai selesai masa Prapaskah baru kita kembalikan. Kenapa? Karena sepanjang minggu itu 6 hari paling tidak kita sudah berpuasa, makan kenyang, 1 kali makan kenyang saja dalam sehari, dan selebihnya itu hasil puasa kita masukkan dalam amplop APP. Kemudian setiap hari Jumat kita berpantang, dan itulah yang kita masukkan dalam hasil aksi puasa pembangunan kita. Sehingga seberapapun itu, itulah yang kita masukkan di amplop APP setiap hari Minggu. Kemudian selebihnya tentunya kita masih akan lihat ke depan, dan juga ada himbauan Bapak Uskup sehubungan dengan kepedulian kita bagi saudara-saudari kita yang dilanda bencana, di mana gempa yang dahsyat itu untuk melanda Timur Tengah di sana, dan Bapak Uskup sudah menghimbau kita setiap hari Minggu hal itu bisa kita lihat. Bagi mereka yang mau berdonasi, silakan melihatnya di Videotron setiap ada tayangan. Jadi kita tidak mengumpulkan di paroki, tetapi langsung dengan rekening PGPM Keuskupan Peduli Bencana. Saya kira itu yang kembali saya ingatkan kepada kita. Lalu yang ketiga, bahwa dalam memasuki masa Prapaskah, lalu setiap rukun diharapkan untuk mengadakan pendalaman iman. Dan ada beberapa rukun yang sudah menyampaikan kepada kami untuk juga bisa dikunjungi, sekaligus juga kami berikan sosialisasi tentang janji iman di rukun.
Terima kasih atas seluruh perhatian kita bersama Bapak Ibu Saudara-saudara kasih. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Selamat memasuki masa retret agung menjalani pantangan dan puasa di masa Prapaskah di tahun 2023 ini. Moga-moga iman kita semakin dikuatkan, kepekaan kita semakin tajam, dan tanda solidaritas kita semakin boleh kita konkretkan. Terima kasih sekali lagi kebersamaan pada kesempatan ini. Semua yang mengambil bagian, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.